Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kesehatan yang datang daripada setelah sepanjang malam kau jaga di kami, dan kami mau memulai mengawali seluruh hari ini dengan bersyukur, memuji, menyembah, serta terima kasih Tuhan. Saat pagi hari datang lagi, mendekatkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, amin, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan, dalam bimbinganmu Tuhan, dalam bimbinganmu Tuhan.
Kami datang menyembah, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Memuji-Mu, memuliakan nama, meninggikan Yesus Tuhan. Bersyukur padamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik Engkau. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami puji, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Oleh nama-Mu kami diselamatkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, muliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalam-Mu, tenang di dekat-Mu. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga, Tuhan. Kau perlindungan yang teguh bagi kami.
menara keselamatan, kota benteng perlindungan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami tenang dan percaya padamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua janjimu Kau genapi bagi kami. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya dekat Engkau kami tenang. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pernah beranjak dari. Engkau tetap setia. Engkau tetap sama. Terima kasih. Suatu kami mau tetap tinggal tenang di dalam. Sebab daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Pertolonganmu tak pernah terlambat dalam hidup. Suatu kami terus menanti-nantikan Engkau. Mata kami tertuju hanya kepada iman dan pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih
Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, sayang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih Tuhan. Maka kami mau terus tertuju kepadamu, penuh iman dan pengharapan. Sebab hanya daripadamu lah datangnya pertolongan, dan tak pernah terlambat pertolongan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami mau terus pegang teguh janji firman, dan kami simpan dalam hati kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam renungan kita di Kejadian 25. Kemarin sudah kita bacakan, kita renungkan Kejadian 24. Nah, ini adalah kelanjutannya, saya bacakan. Kemarin kan yang di akhir ayat 24 itu, yaitu Sarah sudah meninggal di umur yang ke-90. Dan hari ini saya bacakan perikop pertama, keturunan Abraham dari Keturah. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum.
Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semua keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Nah, di perikop pertama ini kita tahu setelah kepergian dari istrinya Sarah, Abraham menikah lagi dengan Ketura. Nah, di sini Abraham memiliki 6 orang anak. Nah, yang menariknya di sini yaitu di ayat kelima, yaitu Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Nah, pada demikian ya kita tahu bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun oleh Abraham. Nah, di sini Abraham sangat mengasihi dan menyayangi Ishak karena ia tahu bahwa Ishak adalah orang yang sangat beriman dan setia taat dengan eh, Tuhan, sehingga Abraham yakin mempercayai bahwa Ishak adalah orang yang bisa dipercaya untuk memegang segala sesuatu dari hartanya. Tapi di sini kita lihat bahwa Abraham tidak melupakan anak-anak yang lainnya. Dia memberikan juga sebagian pemberian untuk mereka hidup dan sebagian tempat juga untuk mereka berkeluarga. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini Abraham tetap menyayangi semua anaknya, tetapi yang paling ia kasih yaitu Ishak. Nah, di perikop pertama ini adalah lanjutan yang kemarin. Setelah Sarah meninggal, ia menikah lagi dan memiliki 6 orang anak. Nah, di perikop kedua, saya bacakan. Judul perikopnya yaitu Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sana terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Kita tahu inilah akhir perjalanan di Kejadian 25 ini adalah akhir perjalanan dari Abraham yang meninggal di umur 175 tahun. Tapi yang menarik di sini yaitu sebelum Abraham meninggal, dia telah menyiapkan segala sesuatunya dari meninggalkan warisan harta maupun saya percaya bukan hanya harta yang diwariskan tetapi warisan iman sampai akhir hayatnya ia tetap setia, tetap percaya dengan janji Tuhan, diwariskan dengan anak-anaknya. Di sini eh, Abraham juga menyiapkan segala sesuatu. Sebelum ia meninggalkan, kita lihat di ayat yang 10, ia telah menyiapkan tempat di mana ia akan dikuburkan. Ia telah membeli satu tempat bersama sebelahan dengan istrinya. Nah, di sini kan kita bisa ambil untuk apa yang bisa diambil dari Abraham ketika kita di sini masih hidup. Apapun yang kita kan nggak tahu, setiap manusia itu pasti meninggal. Umur nggak ada yang tahu, tapi di sini Abraham telah menyiapkan segala sesuatunya. Dia tidak mau merepotkan anak juga, tempat meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anaknya. Nah, kita juga bisa mencontoh untuk anak-anak kita bahwa eh, apapun itu kita harus persiapkan dahulu. Kita tidak tahu umur berapa sampai kapan kita hidup, tapi kita harus menyiapkan segala sesuatu, baik itu warisan harta maupun warisan iman pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa hidup taat dan setia sampai akhir kepada Tuhan. Nah, dan sini juga kita bisa lihat di setelah Abraham meninggal, di perikop selanjutnya yaitu keturunan Ismail. Kita bacakan di ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah ini. Inilah nama anak-anak Ismail.
disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya, Kendar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa janji Tuhan dengan Abraham bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Ini sudah ditepati karena kita lihat bisa keturunan Ismail ini sangat banyak, yaitu 12 orang mewakili 12 suku di daerah Mesir sini. Sehingga akan banyak lahir orang-orang di sini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Nah, Tuhan mendapati janjinya bahwa keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Dari sini kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepatin pada waktunya. Jadi kita sudah tahu janji Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita setia taat sampai akhir, ya, janjinya yaitu kita akan hidup, ya, bersama-sama dengan Tuhan nanti ketemu. Jadi kita akan pelihara iman kita sampai dengan akhir, sehingga kadang kita yang tidak menepati janji dengan Tuhan, kadang kita yang lari dari situ. Kita bisa lihat di cerita ini bahwa janji Tuhan itu semuanya ditepati dari zamannya Abraham yang diberi keturunan, Abraham yang tidak sabar dengan Sarah sehingga menyodorkan si Hagar kan. Tapi kita bisa lihat Tuhan tetap menepati janjinya sampai ia mendapat keturunan Ishak itu. Dan yang perikop terakhir, yang keempat, yaitu tentang Esau dan Yakub. Ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka, anak Betuel, anak Aram dari Padam Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, mereka anak kembar, yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku,
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan jualkannya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, di sini yang menarik pertama kali yang saya ambil, yang bisa kita contoh yaitu di mana Ishak itu meniru Abraham ya, dia tetap setia. Eh, Dia melihat hidup ayahnya, bahwa dulu ayahnya juga pernah dijanjikan Tuhan untuk memiliki anak sampai berapa tahun belum dapatkan. Nah, di sini tapi dia tidak meniru ayah, tapi di sini Ishak meniru bagaimana ia datang kepada Tuhan berdoa karena ia tahu bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada Ishak. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, ketika kita mentok mengalami segala sesuatu, uh, apapun yang kelihatan mustahil, ketika kita sudah berdoa, kita berusaha semampu kita, uh, dan kita sudah di luar batas dari manusia, nah itulah saatnya Tuhan bekerja. Kita datang dengan Tuhan, kita berdoa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, disinilah Tuhan Ishak menunjukkan bahwa orang bisa berkata istrinya mandul, tetapi ia percaya janji Tuhan untuk dirinya. Nah, tetapi sekali lagi, tetapi anaknya yang bertolak di dalam rahimnya yang berkata, jika demikian hal itu mengapa aku hidup, dan ia minta petunjuk pada Tuhan. Nah, di sini berulang kali Ishak meminta petunjuk lagi dengan Tuhan. Mungkin karena kita tahu Ishak ini mungkin bangun hubungan dengan Tuhan ini dekat, dia sering berdoa, sehingga ya apapun yang ada di dalam hidupnya, pergumulan apapun, ia datang dengan Tuhan, ia berdoa, ia percaya Tuhan akan memberikan petunjuk. Nah, di sini Tuhan memberikan petunjuk bahwa ya nanti anak yang lebih besar akan lebih kuat dari anaknya, ya anak yang muda akan lebih kuat dari anak yang lebih tua. Nah, dan backup selanjutnya yang bisa saya dapatkan yaitu tentang hak kesulungan. Bagaimana seorang Esau menjual hak kesulungan hanya dengan semangkuk kacang merah dan roti. Nah, di sini kan kacang merah dan roti itu kan diibaratkan dengan kedagingan kita. Ketika Esau lapar, kedagingannya itu muncul. Padahal itu hanya sesaat. Dia mau cepat kan karena lapar. Dia meremehkan hak kesulungan itu dan menjualnya dengan Yakub. Nah, di sini kan Yakub tuh ngerti mungkin hak kesulungan itu sangat penting, sangat istimewa, luar biasa. Tetapi Esau tidak mengerti karena diliputin oleh kedagingan Esau sehingga menutupin hak kesulungan itu. Dia tidak eh, berpikir dengan jernih bahwa hak kesulungan itu untuk kedepannya itu sangat istimewa karena di sini saya baca bahwa hak kesulungan itu 2 kali warisan dan menjadi iman di dalam sekeluarga. Jadi ia memimpin dalam keluarga itu. Nah, di sini Esau tidak mengerti bahwa begitu pentingnya hak kesulungan sehingga ia menukarkan dengan uh, sebuah roti dan semangkuk kacang. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika kita muncul kedagingan kita, apapun itu, kita harus datang dengan Tuhan, kita berdoa. Jangan sampai kedagingan itu, iman kita tukar dengan keinginan daging kita. Ketika kita tahu banyak orang yang pindah sana pindah sini karena saya juga pernah banyak melihat orang mengalami bahwa ada orang-orang berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan karena ya keadaan ekonomi, kelaparan atau gimana seperti Esau ini, sehingga iman percayanya kepada Tuhan itu dijualnya. Dia pindah ke sini untuk mendapatkan berkat. Dia pindah ke sini untuk mendapatkan berkat. Dia pindah sana, tetapi hidupnya ya gitu-gitu aja, tidak bertumbuh, tidak ini. Karena ya yang dia cari itu ya bukan Tuhannya, tapi yang dia cari itu yaitu berkatnya itu. Tapi berkat itu kan hanya untuk sesaat, kenikmatan daging itu. Nah, itu yang bisa saya bagikan hari ini.
Semoga memberkati teman-teman. Saya serahkan selanjutnya dengan Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh Willy, dan itu juga menjadi contoh dan juga peringatan bagi kita. Apa yang bisa kita contoh dari Abraham, yang tadi sudah Willy sampaikan, sebagai orang tua, apalagi kalau punya beberapa anak, dan punya harta warisan yang akan diwariskan, maka aturlah segala sesuatunya selama kita masih hidup. Jangan sampai seperti yang Willy tadi katakan, kita nggak tahu kapan waktu kita tiba-tiba kita dipanggil Tuhan dan anak-anak kita bisa berantem karena harta. Dan itu sudah banyak hal yang terjadi kan dalam dunia ini. Tapi mari jadi orang tua yang bijak, bukan saja mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan, bahkan ketika harta warisan itu mau kita wariskan kepada anak-anak kita, atur baik-baik dengan adil tentunya semasa kita masih hidup. Apalagi zaman sekarang sudah ada notaris, atau kalaupun nggak ada notaris, zaman dulu biasanya dipanggil semasa masih hidup, udah ditetapkan bagian-bagian. Ya, syukur-syukur yang punya harta yang bisa diwariskan. Walaupun tentunya lebih daripada itu kan warisan iman, itu yang penting, yang kita harus turunkan kepada anak-anak kita, sehingga sebagaimana mereka melihat iman kita, percaya kita kepada Tuhan, biarlah anak-anak kita juga hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tadi juga Willy sempat sampaikan hal itu ketika Ishak melihat bagaimana ayahnya itu hidup sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Ketika istrinya tadi mandul, nggak punya anak, yang dilakukan Ishak adalah berdoa untuk minta kepada Tuhan. Tentu dengan percaya, bukan sekedar berusaha untuk percaya. Bahkan ketika Ribka mengalami eh, pergolakan karena bayi yang dikandung adalah kembar, dan dia mengalami hampir-hampir putus asa. Ya mungkin yang bisa merasakan hal ini kan hanya para wanita yang pernah hamil, bagaimana mengalami ya seperti apa yang kitab Kejadian pasal pertama ketika Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan maka akan dibuat banyak sakit bersalinmu, bukan hanya pada waktu melahirkan, tapi tentu dalam proses kehamilan. Ya, ibu-ibu lah yang paham, apalagi kalau hamil kembar, nah itu nggak gampang. Jadi para suami, nah, kayak Willy khususnya, ya lebih fokus perhatikan, apalagi kalau lagi hamil. Tapi juga para istri, jangan juga gunakan kesempatan lagi hamil terus jadi bertingkah, jangan juga. Tapi kita saling memahami, saling menerima, dan saling menyesuaikan. Tapi apa yang bisa kita belajar, ya datang pada Tuhan. Ujung-ujungnya itu datang pada Tuhan. Ujung-ujungnya itu kembali kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Mari jadikan Tuhan itu satu-satunya tempat di mana kita mendapatkan jawaban. Tuhan satu-satunya tempat di mana kita mendapatkan pertolongan. Tuhan segala-galanya bagi kita. Jadi bukan uang segala-galanya bagi kita. Harusnya Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Jangan seperti nilai dunia saya katakan itu sesat. Orang katakan, iya sih memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ada banyak hal dalam dunia ini saya temukan, tidak harus semua diselesaikan dengan uang. Ada banyak perkara yang Tuhan bisa tolong kita, Tuhan beri hikmat bagi kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dihadapi, tidak harus dengan uang. Nah, tapi hari ini kita belajar jadikan Tuhan satu-satunya tempat di mana kita percaya, di mana kita berharap, di mana kita mendapatkan pertolongan. Dan yang terakhir tentu tadi yang sudah disampaikan Willy, jangan sampai kita memiliki kalau bahasa di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 itu, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan seperti apa yang Widi tadi katakan, jangan hanya gara-gara hal ekonomi, hanya gara-gara hal urusan perut, kita bisa menjual hak kesulungan kita, privilege kita sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak yang tentunya mempunyai warisan ilahi dari Tuhan. Kalau surat Paulus kepada jemaat Galatia katakan, karena kita juga keturunan Abraham, maka kita juga berhak menerima janji-janji Allah, warisan-warisan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan untuk Abraham dan keturunannya. Jadi hari ini beberapa poin yang tadi sudah Willy sampaikan, sekali lagi ada yang menjadi contoh untuk kita lakukan dan juga ada peringatan untuk kita hindari. Jadi mari Bapak Ibu terus hidup bergantung penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekali lagi di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, harta, benda itu bisa tiba-tiba hilang lenyap memiliki sayap. Hari-hari ini kita sedang digemparkan terus dengan berita gempa bumi. Baru saja Filipina, yang dampaknya juga sampai ke Sulawesi. Kemarin saya lihat juga Venezuela, walaupun belum update, tapi kemungkinan besar akan ada begitu banyak korban. Karena gempanya sudah masuk golongan megatrust semua, di atas 7 skala Richter. Ya, sekali lagi, jangan takut, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan jadikan harta segala-galanya dalam hidup kita, tapi jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih Willy. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tambahkan. Apakah istri saya berdoa bisa hari Jumat? Enggak. Siapa Kak Joni yang doa hari ini? Hendra ini nggak ikut aja. Oh, kok Hendra enggak ikut ya? Oke, saya gantikan. Saya gantikan. Bapak terima kasih pagi hari ini kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, setiap anugerah yang selalu Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama sekutu, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh belajar dengan firman-Mu, kami boleh belajar kehidupan Abraham, Ishak dan Ishak Tuhan, di mana mereka selalu memegang janji teguh pada perjanjian Tuhan. Dan mereka boleh mewariskan setiap iman mereka kepada anak-anak mereka. Biarlah kami juga Tuhan boleh mewariskan iman percaya kami kepada anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup dalam takut akan Engkau, hidup dalam jalan-jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu Eli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Eli Tuhan. Tuhan sejak masa mudanya. Terus tuntun dan bimbing dia. Menjadi berkat dimanapun dia berada. Dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya Tuhan tuntun Tuhan. Engkau juga berkati Nilu Tuhan. Sedang mengandung Tuhan, Engkau berkati buah kandungannya Tuhan. Sehingga mereka boleh melahirkan anak-anak yang takut akan Engkau, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap apapun pekerjaan usaha kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan berkati. Dan Tuhan terus tuntun kami Tuhan. Ya, kami boleh terus mewariskan iman percaya kami kepada anak-anak kami Tuhan. Lewat hidup kami boleh membawa orang-orang mengenal Engkau yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan. Engkau Wijaya Tuhan, Engkau berkati. Engkau beri kesehatan, kekuatan dan kesehatan Tuhan. Untuk pemulihan kesehatannya Tuhan, semakin hari Tuhan semakin baik. Engkau berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan yang merawat dan menjaganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, buat setiap
pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, para penatua kami Tuhan, yang di pelita community Tuhan. Untuk mereka, Engkau berikan mereka hikmat dalam menuntun memimpin jemaat-Mu yang besar ini Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di setiap cabang-cabang pelita community Tuhan. Kau terus teguhkan dan kuatkan mereka untuk memimpin jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota, dan jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Kami juga serahkan setiap ekonomi Tuhan, negara kami ini Tuhan. Campur tangan, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Setiap hasil bumi dan hasil alam Tuhan yang melimpah, Engkau memberkati, boleh menjadi berkat dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, keamanan dan kesejahteraan-Mu ada buat negara kami Indonesia. Terima kasih, serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan, Wel. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih hanya mengingatkan kami kembali untuk menjadi orang tua Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu Tuhan. Baik itu warisan harta maupun warisan iman sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan tidak mau menukar apapun Tuhan, anugerah yang Engkau berikan kepada kami, baik itu keselamatan Tuhan, anugerah kehidupan kami Tuhan, untuk segala hal tentang kedagingan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, mulai dari pagi ini Tuhan, sampai Engkau Tuhan Yesus datang kedua kalinya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang sudah terima berkat-Nya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati semuanya. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Willy. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Tuhan berkati.